Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Dendam karena temannya dianiaya, seorang pria di Garut membacok temannya hingga meninggal dunia. Tersangka kabur selama 2 bulan ke Jakarta dengan melakukan sejumlah aksi pencurian. Berakhir sudah pelarian pria bernama Wildan Yusuf, tersangka yang membacok hingga menewaskan pria bernama Herdi, warga Garut, beberapa bulan lalu. Wildan ditangkap polisi saat akan melakukan aksi begal di Jakarta. Ia harus ditembak di bagian kaki karena mencoba kabur saat akan ditangkap polisi. Kepada polisi, Wildan mengaku membunuh Herdi yang merupakan sahabatnya karena sakit hati. Salah satu temannya pernah dianiaya korban. Sebenarnya masih temannya dia juga, kelompok dia gitu kan. Cuma mungkin apakah ada ketersinggungan atau gimana gitu kan, ada rasa sakit hati, kemudian pelaku menghabiskan daripada korban. Jadi pelaku dan korban ini sama-sama kenal? Kenal. Pembunuhan yang dilakukan Wildan terjadi pada 25 November lalu. Korban Herdi yang tengah berkendara motor seorang diri dipepet Wildan dan temannya. Ketiganya terlibat cekcok mulut hingga akhirnya emosi Wildan memuncak, membacok korban dengan senjata tajam berkali-kali. Korban yang tak bisa melawan jatuh tersungkur akibat sabetan senjata tajam. Korban bersimbah darah diselamatkan warga dibawa ke rumah sakit terdekat. Sayang, nyawa korban tak tertolong. Wildan kemudian kabur ke ibu kota selama 2 bulan. Ia berhasil ditangkap polisi saat akan melakukan aksi begal bersama rekannya. Satu tersangka lain yang terlibat pembunuhan Herdi kini masih dalam pengejaran polisi. Sementara Wildan Yusuf yang merupakan residivis harus kembali merasakan dinginnya penjara. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sejumlah pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan pengeroyokan dengan ancaman penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Ya, pelarian pelaku akhirnya terhenti dan berujung dibui untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semoga keadilan menyertai keluarga korban yang ditinggalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Atabik, tadi kita lihat pelaku ini setelah membunuh rekannya sendiri kemudian kabur ke Jakarta dan melakukan sejumlah aksi kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi ini seperti berlanjut begitu Ustaz, dari satu kejahatan ke kejahatan yang lain. Nah, ini adalah salah satu akibat dari dendam yang dia lakukan. Adakah cara terbaik Ustaz dalam melampiaskan dendam? Ya Mbak Utri, dendam itu tidak akan pernah berujung. Dendam itu selalu akan menyisakan lagi persoalan-persoalan baru, bahkan perbuatan-perbuatan buruk berikutnya. Dan dendam itu dikatakan oleh para ulama adalah dihembuskan oleh setan. Karena setan menginginkan manusia itu tidak pernah akur, tidak pernah kemudian bertemu dalam kebaikan. Selalu saja ada hal-hal yang dihembuskan oleh setan dan kemudian tidak berakhir ketika ia masih hidup. Bahkan kemudian ia pula tanamkan kepada anak-anaknya, tanamkan kepada saudara-saudaranya. Terjadilah dendam yang kita sebut dengan dendam kesuma. Dendam ini bahasa Al-Qur'annya adalah al-intiqam, yaitu seseorang ingin membalas atas perilaku orang lain. Kalau ia tidak mampu, ia pula siapkan orang yang lain untuk membalasnya dan berikut seterusnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ada dendam yang berlangsung selama 100 tahun. Dibayangkan antara kabilah Aus dan Khazraj. Dendam itu tidak pernah berakhir. Selesai orang tuanya, anaknya, cucunya, sahabat dan cucunya dan berikutnya. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengingatkan bahwa tidak ada sama sekali keuntungan orang berdendam. Yang ada kerugian. Kerugiannya bukan kerugian diri sendiri, bahkan kerugian seluruh keturunannya, kerugian seluruh saudara-saudara dan keluarganya. Maka diingatkan oleh Nabi, la khaira fil intiqam. Tidak ada untungnya, tidak ada baiknya kita menaruh dendam kepada siapapun. Yang kedua, Nabi juga mengingatkan bahwa bagaimana kita menghilangkan rasa dendam. Kita yakin semua perbuatan siapapun ada catatannya, ada pertanggungan jawab. Kalau kemudian perilaku orang kepada kita buruk dan kita tidak mampu membalasnya, kita serahkan kepada Allah. Karena yakin ada balasannya. Namun kita berharap
seorang yang melakukan keburukan kepada kita, ia segera minta maaf dan kita juga memaafkan sehingga terbangun lagi hubungan silaturahim di antara kita. Itulah yang Nabi sampaikan, bagaimana kita tetap mengingat bahwa apapun perbuatannya ada balasannya, sehingga tidak perlu lagi kita menyelesaikan dendam kita atau melampiaskan dendam kita karena kerugian, karena keburukan, bahkan nanti akan berujung kejahatan-kejahatan berikutnya yang dilakukan. Yang terakhir tentunya bagaimana menjaga agar tidak ada perasaan dendam pada diri kita. Kita sangat yakin bahwa yang terbaik bagi siapapun adalah memaafkan. Sungguh kata Nabi, balaslah keburukan atau perilaku buruk dari orang dengan memaafkan. Wa ta'fu khairul lakum. Dikatakan pula oleh Allah, memaafkan itu jauh lebih baik. Ada pahala memaafkan. Di samping memaafkan meredakan emosi, memaafkan meredakan perselisihan, memaafkan meredakan pertikaian. Kalau orang sudah mengatakan saya memaafkan kamu dan dia sudah memaafkan, maka setan tidak bisa masuk lagi karena sudah reda emosinya, sudah tidak ada lagi persoalan-persoalan. Maka memaafkan adalah amat sangat baik di sisi Allah. Demikian juga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ustadz, ketika kita tidak membalas dendam yang kita rasakan, namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun doa tersebut bukanlah doa yang baik, doa yang meminta agar Allah membalasnya. Apakah itu boleh dilakukan, Ustadz? Ya, Mbak Utris, ada hadis Nabi bahwa orang yang berdoa untuk memutuskan silaturahim, doa untuk keburukan orang, Allah tidak akan mendesak. Berarti Allah tidak akan memenuhi permintaannya. Kenapa? Karena itu keburukan. Karenanya dituntun dalam adab berdoa, kita tidak berdoa melainkan untuk kebaikan. Kita berdoa agar dia mendapatkan petunjuk. Kita berdoa agar ia sadar, agar dia memperbaiki diri. Kita berdoa agar ia tidak dapat lagi melakukan keburukan-keburukan. Sehingga tidak boleh kita mendoakan orang lain celaka dengan orang lain mendapatkan musibah, meskipun dia pernah melakukan hal yang buruk kepada kita. Karena kalau kita berdoa seperti itu, Allah tidak akan mau memenuhi doa kita, karena itu bertentangan dengan maha kasih sayang Allah. Karena bertentangan dengan hubungan baik di antara kita. Ya Allah mastajaba li du'wati silaturahim. Sungguh Allah tidak akan memenuhi doa orang yang memutuskan silaturahim, doa orang yang kemudian menginginkan saudaranya dalam keburukan. Insya Allah lebih baik kalau betul-betul kita mengikhlaskan, maka kita doakan kebaikan. Atau kata Nabi, doakan agar ia mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan bimbingan Allah. Dan Nabi itu ketika diperlakukan buruk oleh penduduk Taif, maka Nabi berdoanya apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Mereka berbuat seperti itu, mungkin mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka sadar, insya Allah mereka pula tidak akan melakukan perbuatan buruk kepadaku. Begitu mulianya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.